Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pantun pada materi Bahasa Indonesia kelas 5. Mari simak penjelasan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang pantun? Pantun adalah karya sastra lama yang terikat aturan. Nah, kita akan melihat apa saja aturan yang terkait dengan ciri-ciri pantun itu sendiri. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Selanjutnya, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Ciri pantun yang ketiga adalah bersajak AB. Ciri yang keempat adalah setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Untuk tahu lebih jelasnya, kalian perlu memperhatikan penjelasan berikut ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis satu persatu ciri pantun. Agar kamu bisa memahami ciri-cirinya, perhatikan penjelasan berikut. Ciri pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Berikut ada sebuah contoh pantun. Makan nasi pakai sayur, sayur dimasak pakai kompor gas. Betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernapas dengan bebas. Nah, ini adalah pantun satu bait. Dalam satu bait itu sendiri ada 4 baris. Kita hitung barisnya. Makan nasi pakai sayur itu baris pertama. Sayur dimasak pakai kompor gas itu baris kedua. Betapa nikmat mengucap syukur itu baris ketiga. Kemudian dapat bernafas dengan bebas itu baris keempat. Mudah kan memahami ciri yang pertama? Selanjutnya, kita akan bahas ciri kedua, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Selanjutnya, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, dari contoh pantun yang tadi sudah kita bahas, baris pertama terletak pada makan nasi pakai sayur, sayur dimasak pakai kompor gas. Nah, kedua baris ini disebut dengan sampiran. Ya, di sini biasanya bebas, berkaitan dengan apapun bisa. Nah, di sini baru yang ketiga dan 4, yaitu betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernafas dengan bebas. Ini adalah isinya. Jadi, isi pantun ini menyampaikan sesuatu maksud dibuat pantun ini, yaitu mengingatkan betapa nikmat mengucap syukur. Kita harus bersyukur karena dapat bernafas dengan bebas. Nah, untuk sampiran sendiri tinggal menyesuaikan dari isinya.
pembuatannya seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada tahap membuat pantun. Kita simak ciri ketiga. Ciri ketiga yaitu bersajak ABAB. Maksudnya demikian. Sajak bisa kita ketahui dari bunyi suku kata terakhir. Nah, suku kata terakhir pada baris pertama adalah ur pada kata sayur. Nah, kita andaikan ini adalah pola A. Kemudian kita perhatikan baris kedua. Sayur dimasak pakai kompor gas. Suku kata terakhir adalah as di sini. Kita andaikan B. Mengapa kita andaikan B? Karena ini berbeda dari baris pertama. Nah, selanjutnya kita lihat baris ketiga. Betapa nikmat mengucap syukur. Ur lagi jatuhnya di suku kata terakhir. Dan ini adalah persis pada baris pertama. Maka kita bisa melihat bahwa di sini polanya sama, yaitu A. Sedangkan pada baris keempat dapat bernapas dengan bebas. Bunyinya adalah as, yaitu persis dengan baris kedua. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, baris pertama dan ketiga memiliki bunyi akhir pada suku kata terakhir yang sama. Sedangkan baris kedua dan keempat memiliki bunyi pada suku terakhir yang sama pula. Selanjutnya, ciri keempat yaitu setiap baris terdiri 8-12 suku kata. Untuk menghitung suku kata, kita harus lihat per barisnya. Di situ ada minimum, yaitu paling sedikit adalah 8, dan maksimal pada satu baris adalah 12. Jadi, kalau dalam satu baris kurang dari 8, maka belum bisa mengikuti syarat yang keempat. Selanjutnya, kalau lebih juga tidak boleh. Maka kita harus mengecek dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita hitung dengan membagi suku kata per kata. Lihat, akan diberi tanda dengan garis warna kuning. Coba nanti setelah itu kita hitung. Ma, kan, na, si, pa, kai, sa, yur. Sekarang kita hitung baris pertama ada berapa garis bawah yang memakai kuning ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti baris pertama ada 8 suku kata. Berarti sudah benar. Sekarang baris kedua. Caranya sama. Sa, yur, di, ma, sa, a, kai, kom, por, gas. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 10 kita tulis. Berarti baris kedua memenuhi syarat. Baris ketiga. Betapa nikmat mengucap syukur. Kita hitung jumlah garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, 10.
Nah, terakhir baris keempat. Dapat bernapas dengan bebas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari keempat baris ini ternyata memenuhi syarat di atas, yaitu antara 8 sampai 12 suku kata. Tidak ada yang lebih kecil dari angka 8 atau tidak ada yang melebihi dari 12. Maka sudah memenuhi syarat tersebut. Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah setiap baris harus memiliki jumlah yang sama? Tidak. Perhatikan. Baris pertama 8, baris kedua 10, kemudian 10 lagi 9. Jadi adalah bebas ya. Perhatikan. Jumlah tiap baris bebas. Tidak harus sama, 10 semua atau 8 semua, tidak perlu. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang pantun dan ciri-cirinya. Semoga dengan penjelasan ini kamu bisa memahami materi tentang pantun dan memahami pula apa ciri-ciri pantun. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.